Malam, Pak. Apakah kita mau ngobrol lagi? Halo, Ataukah Mas. kita Kembang, ini Mas. sebenarnya Apakah? ya, Mohon Mbak maaf, iki Pak, ya. Semoga Mbak mana kali Mbak Woro ini hilang ya? ada sinyalnya lagi, nggih, Pak, Mbak nggih. Woro ngambek ya? Halo. Mbak Woro? Mbak Woro gimana? Belum gabung? Ya, ini saya kabarin Mbak Warga dulu ya, Pak, sebentar. Ya. Ya, wis sampean Aduh, ngabarin saya Mbak Woro lupa. apa piye? Ya. Jadi Mbak Yeni, Nggih, Pak. ya. Mbak Yeni kenapa namanya jenengan Mbak Yeni Inka? Apakah jenengan bapaknya memang kerja di kereta api, gawe sepur ini? Mboten ngoten, Mbak. Jadi saya jelaskan. Ya, jelaskan coba Inka. jelaskan. Ini harus bertanggung jawab ini ya. Inka itu sebenarnya singkatan dari nama kedua orang tua saya. Apa kuwi? In itu Windarti dan K-nya itu Karjan. Mbok Winkar ngono lho, apa Winka masuk Inka. Winkar kan Windarti karo Karjan. Inka berarti BUMN ya Pak? Iki enak sing ngomong-ngomong nang burine sapa Bagus banter namanya. banget kuwi mau. Nah, aja banter-banter ngomongnya malah dikira engko nek demit ini kesana. Nah, Mbak Inka, Mbak Inka. Halo, Mbak Mbak. ini aku mau nanya tadi kalau ke Mbak Woro kan soal gawe lagu. Agak sensitif ini. Ini agak sensitif. Kok ki dadi host malah aku to ki? Buat apa Wis apa-apa ya, Mbak ya. Kulo ikhlas. Geng, gue ditumpangi aja. Oke, para pendengar sekalian dan para pemirsa, kami sedang bertemu dengan dua artis kita yang Saya lagi setia hits. mendengar. Dia adalah Woro dan yang kedua adalah Yeni. Kamu tahu kan lagunya ngehits banget? Oke. Kami mau tanya-tanya dulu kepada Mbak Yeni. Mbak Yeni, Nggih, selama Pak. pandemi ini, sampai untuk duit sekolah ngendi ya? Itu pertanyaan sensitif kan. Nah, ini hati-hati ya, anak-anak ekonomi kreatif itu pada nggak paham bahwa Nggih. ternyata sebenarnya Jadi- dengan kondisi seperti ini orang bisa kreasi. Cerita Mbak Yeni. Ah, Nggih. Monggo, Mbak. Jadi kan sekarang manggung ke panggung lagi nggak bisa nggih, Pak, karena Oke. lockdown PPKM. digeruduk Satpol PP. Ya, toh? Nggih. Sama idamanmu, Pak. Oh, Sama. Terus jadi kita di job dari label-label yang lagi eksis di YouTube gitu loh, Pak. Jadi kita berkreasi di YouTube. Lila, di job gitu loh. Di job itu Nggih. berarti anu ya. Ayo pasang nang kene gitu. Oh, nggih. Dibayar. Gitu, Pak. Kan karena label-label itu juga dapat uang dari YouTube toh. Mbak cerita Mbak, aku ra njaluk wis, sumpah demi Allah aku ra Bapak njaluk. tahu nggak sih, Pak, Bayarannya kalau- piro Mbak nek ngono kuwi? Pinten, Pak. Ya enggak apa-apa ya, average aja lah kira-kira Gak apa-apa, range-nya Mas, segini. Mbak, bayarannya berapa biar Yang teman-teman penting terinspirasi cucuk mawon, jadi Pak. penyanyi. Oh, cucu. Ya. Serap apa ya rahasia yo entuk wong ki hak ya toh. Besok Pak sebenarnya Ganjar kalau mau ngundang kita sendiri saja. Kita bisik-bisik fee-nya di belakang. Alah ya wis ngene Mbak kupingku wis ngene, pira? Hah? Ya. Oke, Putranya ternyata Pak Ganjar berbantu. Mbak. Mbak Yeni Nggih. sama Mbak Mbak Yeni. Nggih. nyanyi. Jadi kalau kemudian jenengan apa namanya di YouTube itu ini seorang gubernur yang lihat dua Nggih. rakyatnya keren banget gitu ya. Terus saya mau sampaikan, kira-kira nyanyi terus kemudian di job di YouTube orang itu bisa hidup nggak untuk hidup Mbak? Alhamdulillah lebih dari cukup, Pak. Halo yang lain sampean tuh jangan main ngomong tok nesu-nesu tok ya baperan tiap hari bengok-bengok aja ya tapi tiru iki Mbak Yeni iki ternyata bukan cukup, lebih dari cukup. Anak-anak muda yang kreatif jadilah Alhamdulillah. Mbak Yeni dan Mbak Woro. Oke, langsung saya turun ke Mbak Woro. Mbak Woro, bagaimana Oke. dengan pendapatmu? Ya, apakah nasibmu juga sama? Tidak cukup tapi lebih dari cukup gitu loh kira-kira Mbak. Dari sisi bisnisnya. Alhamdulillah kalau sekarang gih cukup. Cukup nggih. Niku cukup ke bawah, nopo cukup pas, nopo cukup ke atas kira-kira. Gih ampun ke bawah. Ya ora, ya Cukup ke jenengan atas. mulai tak tekoni. Kira-kira Cukup, cukupnya Kak. ke atas ya. Alhamdulillah. Pemirsa, nek Mas Dukul ngeten, pemirsa, dengarkan ini dua artis kita ternyata itu cukup.
Jadi kalau orang kreatif itu ternyata luar biasa ya. Nggih. Wah ini, oh Hei maju, Woro Alhamdulillah. keren, oh no pendukungnya Mbak Woro langsung ini. Bapak hadir, Nanda. Matur nuwun. Oke, para pemirsa, antara Mbak Yeni dan Mbak Woro, ini pertanyaan untuk para audiens nih, as to the audien ya. Audien, kira-kira siapa penggemarnya Mbak Yeni sama Mbak Woro? Halo, halo, ya mana sampaikan. Oke, siapa? Oh malah minta nyanyi nih Mbak. Bawah sebelah kiri. Wah, bawah sebelah kiri. Oh, berarti Mbak Yeni. Kanan, Pak. Oh, Mbak Woro. Berarti. Ternyata gitu. Mbak Woro, selama pandemi itu sempat ngarang lagu berapa itu, Mbak? Tahun loh, Mbak. Tahun muncul loh. 4 ya? Itu jenengan dewe atau di tim itu? Itu wonten tim, dibantu sama tim karena kan pasti kalau misalkan lagi bikin lagu ngaten nanti diserahkan dibaca bareng-bareng, mungkin ada revisi dari yang lain atau ada penambahan dari yang lain ngaten. Oke, dan biasanya lagunya memang tadi itu ya sebenarnya cerita beneran dari sehari-hari gitu ya. Kebetulan kok nggih semuanya tentang cerita nyata yang memang sudah dialami dan sedang dialami gitu. Oh alah, jadi nek rodok melo-melo ngono kayak ya lagi nganu ya. Lagi baper gitu ya ternyata. Dan saya juga heran loh, lagu-lagu yang gitu orang-orang anak-anak pada seneng semua. Nah Mbak Yeni model lagunya gimana Mbak Yeni? Saya lagunya model-model almarhum Didi Kempot, Pak. Iya, jelas sih wah idola top loh. Padahal tak ceritain ya Mbak ya waktu itu Mbak Pokoknya Yeni. niku Pak, lagu sing ngantek nangis ngeten lho, Pak. Wah, nangis gulung-gulung nanti aja. Lah nek kuwi berarti anu, kuwi bareng anu lu ora mulai-mulai golek mboke ya. Diteot karo mboke gitu. Ya, oh lagunya gitu ya. Terakhir konser kapan Mbak Yeni? Konser terbuka gitu terakhir kapan sebelum pandemi? Konser terbuka terakhir tahun 2019-an paling Pak niku. Di mana itu waktu itu yang jenengan saya konser terakhir kali di Kalimantan. Kalimantan. Nggih. Lah nek rono numpak apa? Apa nek Teng Samarinda. Naik pesawat. Pesawat telepon apa radio? Iya. Oh, numpak pesawat sampai di sana ya. Ternyata juga terkenal loh. Mbak Woro juga. Mbak Woro kapan konser terakhir? 15 Maret 2020 niku H-1 banget lockdown total. Waduh. Terus baru gue bablas. Nggih, niku kebetulan alhamdulillahnya kok masih bisa pulang ke Magelang. Oh, alhamdulillah. Dan memang kok bisa pulang itu sebelumnya di mana konsernya? Wonten Surabaya, Pak. Oh, Surabaya. Di Surabaya yang anu ya. Penontonnya banyak pada saat itu ya. Alhamdulillah banyak. Oke, keren banget ya Mbak Woro. Kalau kemudian apa ya, saya nggak ngerti ya artis-artis kayak gini. Waktu pandemi awal itu saya ramudeng Mbak Yeni Mbak Woro ya. Aku ngopo gitu ya. Maka waktu itu saya buat panggung kahanan di rumah gubernur rumah jabatan saya. Di ada lapangan basket gitu toh. Dilalah itu baru konser pertama. Pagi harinya dikandani Mas Didi Kempot meninggal. Saya sempat takziah kayak ke Ngawi sana. Nah setelah itu kan sehari konser, sehari kosong, sehari konser gitu ya. Virtual sih. Pas saat tribute untuk Mas Didi itu, wow, se-Indonesia loh, artis-artis besar aja pada ikut ya. Dan akhirnya itu saya jadikan untuk ngajak kawan-kawan, ayo kita buat pertunjukan-pertunjukan dengan cara virtual. Kalau menurut Mbak Woro, pertunjukan virtual seperti itu dari kacamata artis kayak jenengan gitu ya Mbak, itu bisa mendapatkan uang nggak Mbak? Menurut Anda, atau jenengan punya pengalaman? Boleh cerita nggak, Mbak? Kalau untuk virtual streaming yang alhamdulillah kan kemarin kalau untuk panggung kahanan kan Woro sendiri juga ikut partisipasi di acara itu kan, yang di Magelang meniko lajeng. Kalau untuk menghasilkan sendiri kasusnya kok mboten kalau menurutku loh, karena memang itu kan tidak permanen wonten di YouTube, Bapak. Kecuali kalau itu sudah selesai acara dan itu ditambahkan ulang ke YouTube untuk masuk ke YouTube, jadi bisa ditonton sampai kapanpun, mungkin itu akan menghasilkan. Tapi kalau cuma sekedar streaming, boten sih.
Oh, ini keren nih Nggih. masukannya. Mbak Yeni, kalau Mbak Yeni, kira-kira Kalau ya? untuk saya biasanya live streaming kayak gitu disertai sponsor Pak biasanya. Terus jadi penonton itu sambil nyawer gitu biasanya gitu sih kalau di daerah sini. Sawer Iya. online gitu loh Pak. Jadi Sawer nanti online. disertakan rekeningnya, terus ada yang nyawer biasanya gitu. Pernah jenengan buat kayak gitu pernah Mbak Yeni? Saya pernah Pak, dulu awal Pernah? pertama pandemi, sebelum Berapa kali? label-label mengenal saya. Ya sebelum label mengenal jenengan model kayak gitu dulu berapa kali sempat pertunjukan melalui virtual gitu? Kad, 2 kali mungkin Pak saya Pak. Untuk duit ya? Nggih angsal, kadang 500 sampai 1 juta kadang Pak. Sekali acara itu? Nggih. Oke, sawerannya gak piro ki? 10.000, 5.000 ngono ya. Menawi nggih. Kalau Terus di apa kalau ditransfer gitu? nggih ditransfer. Apalagi kalau itu Pak channelnya udah gede yang nonton banyak kan semakin besar sawerannya biasanya. Oh, kalau gitu ya. Kalau pengalaman Mbak Woro, Mbak? Nggih. Kalau model kan tadi itu ya, jangan pernah nggak Mbak Woro buat kayak Mbak Yeni gitu ya? Kalau Membuat untuk konser nyawer gitu? kok belum Belum ya. belum Kudu nyoba, mencoba. Mbak. Sampean kudu nyoba. Tapi sebenarnya asik juga loh. Jadi gini, umpama kita membuat konser ya virtual pada hari itu tidak ada saweran nggak apa-apa kan? Terus di crop Nggih. gitu, diambil satu terus dimasukin ke YouTube gitu ya. Nggih. Nggih. Sampean dewe lah. Masuk Ya, itu kan Pak. dimasukin ke YouTube, masuk ke sendiri kan kok Nggih. nambah-nambah dewe sampean dibari karo YouTube toh gitu ya. Leres. Jadi kalau Mbak Woro sekarang pendapatan juga terbesar dari YouTube ya? Alhamdulillah masih dari YouTube. Nggih. Dari YouTube. Mbak Yeni? Nggih, untuk saat ini alhamdulillah dari YouTube Pak. Kalau dulu kan YouTube belum sebegini ramenya, jadi dari panggung ke panggung kalau dulu sebelum pandemi. Oke. Oh, YouTube ki nganu toh. Ki wong bluro ya YouTube ki. Jenenge Tubiah apa sapa? Kok kabeh dono YouTube ngono iki bojone Kang Tup apa piye? Nah, Mbak Woro, kalau Mbak Yeni ini kan ngempot gitu ya. Stylenya ngempot. Itu kan dikempot jadi kan ngempot gitu ya. Jadi kan Mbak Yeni stylenya ngempot. Kalau Mbak Woro apa jenenge stylenya? Kalau kula nggih sami sih mboten jauh-jauh dari Mbak Yeni. Memang menyanyikan lagu Jawa karena memang awalnya kan lagu Jawa dulu pertama menika. Lajeng terus sekarang dikenalnya nggih pengcover lagu Jawa. Gitu. Kenapa lagu Jawa dan menjadi menarik, Mbak? Kalau jenengan melihat trennya kok kan wong seneng ya saiki nganggo lagu daerah, lagu Jawa iso jingkrak-jingkrak nganti gulung-gulung menurut luar biasa. Kalau menurut Mbak Woro sebagai artis, kok wong do senengi mergane apa toh, Mbak? Karena mungkin kalau lagu Jawa niku, ya kalau dari Woro sendiri kan mendengarkan lagu-lagu Jawa biasanya yang dinyanyiin Mbak Yeni atau yang lain itu lebih ngena mawon Pak. Jadi ada feel yang memang ada sesuatu di dalam lagu Jawa yang bisa nyampe ke dengarnya Hati. Ketengene perasaane padha kaya atiku. Nggih mungkin karena memang lagi mengalami fase niku terus mendengarkan lagu yang itu jadi kebawa perasaan. Sampeyan ya pernah nyanyi ke lagune Mbak Yeni gitu, Mbak Woro? Saya belum punya lagu sendiri, Pak. Tapi saya pernah nyanyi yang Mbak Yeni sudah nyanyikan, pernah. Oh gitu. Mbak Yeni pernah nyanyiin lagu yang dinyanyikan Mbak Woro gitu? Pernah, Pak. Pasti pernah. Oh, jadi anu contek-contekan gitu juga ya? Iya. Menarik. Kalau Mbak Yeni kenapa Mbak Yeni ngempot gitu? Karena hebatnya Mas Didi itu apa sih sampai karena awal mulanya memang saya ngefan Pak. Sampai sekarang, sampai kemarin beliaunya meninggal itu saya nyesel banget belum bisa ketemu itu. Sampai nangis saya nyanyiin lagunya. Yang Kembang Mawar itu lagunya Mas Darbo nggih. Ada di YouTube kok, Pak. Oh iya, sing piye lagune sing piye? Judulnya Kembang Mawar. Sing piye? Niku Sugeng tindak panutanku, karyamu tak kenang, welingmu tak kuku. Ngoten lagune. Waduh. Kalau nyanyi lagu niku merinding, Pak.
Mbak Yeni tak cerita nih, bukan sampai no sing mrinding. Saya itu sama Mas Didi Kempot nek guyon ki ngantek apa ya nek basa Jawa niki wis kaya kanca akrab gitu, wis asu-asuan lah bahasane gitu ya. Ini bahasane cantom kan gitu. Jadi suatu ketika tuh saya udah janjian sama Mas Didi loh. Maka waktu Mas Didi konser di di TV nasional itu, di Kompas itu, saya jadi tamu misteri guest-nya, ngobrol. Dan hari itu ternyata itu saya janjian di alumni UGM itu nanti nanggep Mas Didi, terus di Ngawi itu mau nanggep, dan itu tamunya dua-duanya saya. Jadi pagi-pagi saya sebelum bangun tidur itu ditelepon. Jadi handphone saya kering, aku kaget. Opo gitu kok isuk-isuk telepon. Ternyata dari RRI. Jadi aku jadi ngantuk-ngantuk ngono iki Mbak Yen. Terus kemudian ditelepon, Pak Ganjar bagaimana pendapat tentang Mas Didi Kempot? Lu enek opo Mas Didi Kempot kok tiba-tiba dikei pendapat ngono. Bentar, saya lagi ya. Nanti bentar lagi gitu. Terus speaker gitu. Nah, saya ke kamar mandi gitu. Oke, sebentar kalau gitu saya pindah beralih dulu ke pendengar gitu. Jadi selama almarhum gitu. Kaget Mbak, aku tiba-tiba selama almarhum gitu terus ya Pak Didi Kempot begini. Wah, saya kaget. Langsung saya cepet-cepet cuci muka. Baru kemudian ditanya, Pak Ganjar sudah bisa dihubungi ya gimana? Jadi gimana? Mas Didi Kempot almarhum gitu. Wah, langsung saya telepon Solo dan sebagainya. Dan lagu itu menjadi luar biasa ya. Saya terharu betul juga itu sampai gitu. Kok aku malah jadi sedih ya? Gitu sedih ya. Maka terus saya bilang gitu, ayo kita buat yuk, patung yuk gitu. Jadi yang di Solo itu sampai saya lombain PT Kereta Api tak suruh buat patung. Tahu gitu buat patungnya Mbak Yeni kan dari Inka ya. Sponsornya Inka. Oh, jadi gitu ya. Kalau Mbak Woro pernah punya pengalaman sama Mas Didi nggak, Mbak? Kaulo sebenarnya nggih sami ngefans, tapi nggih belum sempat ketemu. Cuman mendengarkan lagu-lagunya beliau, terus juga kalau untuk pengalaman mungkin mengcover lagunya beliau waktu itu nggih. Menyanyikan lagunya beliau. Belum sempat sok panggung gitu ya? Dereng, tapi pengen. Ini pernah sepanggung? Belum pernah, makanya itu Pak saya kayak sakit hati banget belum bisa ketemu. Yang bangga saya sudah beberapa kali sepanggung gitu. Wah, luar biasa. Dan orang itu Mbak, kalau dengerin suara saya waktu sepanggung sama Mas Didi Kempot, langsung semua, Pak Ganjar, kita muda suaramu elek gitu toh. Tak pikir kayak lagi histeris ndelok aku terus aku gitu, waduh luar biasa ya. Oke, Mbak Yeni. Nah, di situasi pandemi seperti ini, dalam pikiran kreatif seorang seniman kayak Anda gitu, agar tetap bisa bertahan hidup, survive di dunia kesenian dengan menggunakan teknologi itu, nek jenengan rumusnya apa toh Mbak? Cukup optimis terus bayarnya ya cik oke. Nek cukup niku mboten Pak Ganjar ning punjul ngono iki lho aku seneng. Yang penting tetap menjaga kualitas, Pak. Terus keren. Kalau saya tetap sopan, maksudnya nggak yang senonoh gitu. Itu aja, Pak. Yang penting nggak keluar dari jati diri saya gitu aja. Oh, sampean keluargane kayu jati toh ya. Kayu jati diri. Iya Pak, bener. Blora Randu Blatung itu terkenal jati. Iya jelas. Oh, ya tewe larang apa meneh kayune sing dhuwur ya, Mbak Woro. Nggih. Ini pasti banyak anak-anak yang mendengarkan, anak muda, seniman, kreatif atau pengangguran. Mohon maaf ya, teman-teman ya. Yang agak nganggur, masih kebingungan. Kan butuh optimis ya. Kalau melihat dunia kreatif seperti ini, menurut Mbak Woro sebagai seniman, penyanyi, resep untuk bisa bertahan seperti apa sih Mbak sekarang? Anda bisa eksis keren banget loh. Bisa bertahan, tetap sami menjaga kualitas itu pasti. Terus juga menambah koneksi, jadi kita mungkin sama seniman-seniman yang lain, kita adain kerjasama bareng, atau mungkin kita bertukar karya. Terus juga tetap yang jelas tuh boten terus harus menjadi orang lain, tetap semangat buat berkaryanya gitu. Wah keren banget ya. Saya doakan semuanya
sehat terus semangat ya. Amin. Tipsnya bagus, bisa mengajak orang di tengah situasi pandemi itu bertahan. Dan ternyata media seperti ini bisa digunakan, dan ternyata teman-teman tetap eksis ya. Dua Nggih. artis hebat kita ini, saya seneng banget. Pokoknya pendapatannya sih, Pak, cukup tinggi, tuku nopo-nopo itu bisa menginspirasi. Ternyata dengan kreatif, dengan inovatif, memanfaatkan teknologi itu bisa berkembang. Emang kalau di IG gini nyanyi duet gitu bisa ya, Mbak? Sakit namung pasti nanti ada yang nge-lag terus ketinggalan ngaten nyanyi. Coba sekarang, kalian berdua nyanyi sama-sama kira-kira apa ya lagu nih yang bisa dinyanyikan bersama. Ayo coba. Ini untuk penutupan. Ya, tahu. Saya soalnya jam 19.30 mau ada acara. Apa Mbak? Mbak Yeni. Derek mau Mbak Yeni, kulon derek Pak Mbak Yeni. Ganjar nyanyi niku mawon. Wayumu. Lah niku jargonnya Mbak Yeni nih kok. Mbak Yeni, apa lagu nih? Nyanyi apa Mbak Woro? Derek, mana kok? No. Ya sing mentoke Mbak Yeni wes, mau diuncal lagi karo Mbak Woro. Wes kuwi mopo? Nggih niku mawon mboten napa-napa, Mbak. Apa? Enggak. Wayumu, Pak. Oke. Yuk. 1, 2, 3. Wayumu Tenanan ora editan sing marai aku ketanan pancen ku dhewe ra ono sing ngongkon apa sanggane aku angel move on. Gantian Pak Ganjar yang nyanyi. Loh. Ya, oke. Wah, keren banget. Nah, ngapunten niki Pak Ganjar, kula wonten titipan sekedap sebentar mawon. Nggih. Ini ada titipan dari teman-teman kok. Jadi rencana niku kita niku mau bikin proyek gabungan untuk seniman pop dangdut Jawa Tengah, Bapak. Terus juga kita niku pengennya semua dari Jawa Tengah itu kan saat ini kan memang Jawa Tengah dereng punya label seperti yang sudah ada di Jawa Timur. Oke. Nah, kita tuh pengennya untuk bikin biar kita bisa merekrut memang yang karya dan potensinya dari Jawa Tengah sendiri gitu, Bapak. Terus juga kami ada rencana untuk buat acara penghargaan seperti musik di Jawa Tengah, seperti Jateng Music Awards. Terus juga yang rencana sebelumnya niku kami selenggarakan 31 Juli kemarin, harusnya tapi diundur di bulan Oktober karena kondisinya masih belum kondusif. Ngaten. Langsung tak jawab, setuju. Kula nyuwun pangestunipun saking jenengan, nggih nyuwun supportnipun biar ini bisa terwujudkan, insya Allah nanti kalau memang bisa kita tercapai, nggih alhamdulillah, dan itu bisa jadi wadah buat Jawa Tengah gitu. Boleh setuju. Wes kapan nanti kalau perlu yang di Oktober itu dimatengin aja. Kalau perlu siapa nanti yang ngelola suruh ketemu saya. Iya. Maksud saya kita siapin, ditata lebih bagus ya, agar kemudian tadi yang disampaikan oleh para teman-teman artis, seniman-seniman, apalagi yang muda-muda ini bisa eksis. Yang tua juga sih gitu ya, harus eksis juga. Mbak Yeni mau pesen apa? Es teh, bakso? Mboten Pak. Menika wonten Mbak Sarah Wijayanto Bapak ingkang nonton. Sinten? Wonten Sarah Wijayanto. Oh, Sarah Wijayanto. Oh, iya ana sing nulis. Mbak Sarah Wijayanto. Mbak Sarah ditunggu malam Minggu. Oke, nggih, matur nuwun. Pak, baru saya cuma pengen ketemu jenengan. Keren. Saya doakan sehat selalu, semuanya semangat selalu, dan nanti pokoknya terus nyanyi, terus kreatif. Ya, saya mempromokan mau kok. Nanti kalau ada tak promoin di YouTube saya, tak promoin di IG saya gitu ya. Keluarga, salam buat teman-teman semuanya, tetap semangat, tetap jaga protokol kesehatan. Amin. Sabar, tetap berkreasi, tetap berinovasi, ya. Jangan lupa selalu berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Matur nuwun ya. Nggih, saya Pak.